Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada sesi terakhir di hari ini. Jadi hari ini, malam ini adalah sesi terakhir. Jadi tidak ada lagi sesi setelah malam ini, begitu ya. Dan ini adalah lanjutan dari mata pelatihan sebelumnya. Jadi materi yang sebelumnya itu kita membahas tentang visioning sekolah. Nah, dalam mata pelatihan pengelolaan sekolah, setelah visioning sekolah, maka kita akan membahas tentang perencanaan program sekolah berbasis data. Baik, Bapak Ibu sekalian, gimana, sudah makan malam? Sudah ya, mudah-mudahan tidak ngantuk. Kita hanya 4 JP Bapak Ibu, jadi kira-kira sampai pukul 12 ya, bisa kuat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah learning outcome kita. Sebagaimana Ibu Bapak ketahui pada saat awal pembelajaran kita, bahwa hasil belajar dari mata pelatihan pengelolaan sekolah itu adalah diharapkan peserta mampu menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Terdiri dari 4 indikator. Untuk indikator pertama, memahami dan penerapan konsep visioning, itu tadi kita sudah membahas dan kita sudah mendiskusikan. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah di satuan pendidikannya masing-masing sudah memiliki visi dan misi. Nah, kita turunkan lagi visi misi itu di dalam indikator hasil belajar yang kedua. Hari ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan penyusunan atau Bapak Ibu diharapkan membuat perencanaan program sekolah yang berbasis pada rapot pendidikan atau data lain yang relevan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi satu indikatornya Bapak Ibu diharapkan nanti terakhir setelah pembelajaran itu bisa membuat perencanaan program berbasis data. Dokumennya berupa apa? Berupa RKT dan RKAS. Baik. Nah, alur pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tetap kita mengacu pada KP kedua, perencanaan berbasis data sebanyak 4 JP. Nah, ini adalah peta pikirannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi siang kita sudah membahas tentang ini, visioning nomor 1, visioning sekolah, tentang visi, misi, bagaimana menyusun visi misi di sekolah. Kita masuk ke langkah kedua, perencanaan program berbasis data. Ada 4 sub materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang perencanaan program sekolah atau penyusunan RKS, lalu perencanaan berbasis data, penyusunan RKT, dan pengembangan dokumen rencana kerja sekolah. Oke ya, Bapak Ibu sampai sini bisa mengikuti? Baik, bisa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngantuk. Sekali lagi tidak ngantuk karena ini malam hari dan Bapak Ibu sudah makan begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, ini 4 agenda kita. Ini adalah 4 agenda kita. Jadi biar tidak ngantuk, kita lakukan diskusi terlebih dahulu. Jadi bukan materi ya Bapak Ibu, kita balik, kita explore dulu, nanti Bapak Ibu silahkan expose. Setelah diskusi expose, yang pertama adalah diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi kelompok selesai, dilanjutkan dengan kerja individu. Mengerjakan individu, nanti ada beberapa instruksi kerja begitu ya. Setelah itu kita masuk kesimpulan, penguatan dan refleksi, dan terakhir kita menyusun tindak lanjut dan tutup. Nah, mudah-mudahan 4 JP tidak terlalu lama. Baik. Nah, ini kami mohon Bapak Ibu juga membuka dulu HP-nya. Nah, mudah-mudahan tidak nganggur HP-nya ya. Silahkan untuk menjawab, memberikan pendapat tentang 3 hal pertanyaan ini. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu ketika menyusun perencanaan program di sekolah masing-masing? Lalu yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa sih tantangan terbesar yang sering ditemui saat rencana program sekolah itu? Dan terakhir, apa peran Bapak Ibu ketika menyusun perencanaan program sekolah? Silakan, 5 menit cukup ya Bapak Ibu untuk menjawab ini. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, sudah banyak yang sudah memberikan respon terhadap 3 pertanyaan tersebut. Kita lihat ya satu-satu. Wah, ini ada jawaban dari Ibu Diah tentang bagaimana perencanaan program sekolah dilakukan di sekolahnya Ibu Diah. Bu Diah menjawab
menghitung anggaran, kami hitung dana yang dibutuhkan untuk setiap program, lalu dimasukkan ke dalam rencana anggaran sekolah. Berarti perencanaan itu harus ada unsur uangnya, ada budgetingnya. Nah, Budiah melakukan itu di sekolahnya, memikirkan dari mana uangnya, kan gitu ya. Sekolah mendapatkan bos, baik itu bos kinerja maupun bos reguler, kan gitu. Dan itu dituangkan di dalam sebuah dokumen perencanaan. Nah, baik, pertanyaan nomor 2. Oh ya, dari sini ada yang menanggapi dulu? Setuju dengan statement Budiah? Setuju ya? Ada ya, pasti setiap sekolah pasti ada. Nah, yang kedua, tantangan terbesar. Nah, kita lihat jawaban Bu Ida. Menurut Bu Ida, tantangan terbesar ketika buat rencana program itu perubahan kebijakan, katanya. Kebijakan dari dinas atau pemerintah pusat sering berubah, sehingga rencana yang sudah dibuat harus disesuaikan lagi. Betul. Dan itu semua kita alami ya. Kemarin ada kurikulum apa, sekarang kurikulum apa, ada pendekatan apa, kan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, dokumen perencanaan tetap harus ada, gitu ya. Oke, ada yang tidak setuju dengan pernyataan Bu Ida? Ya, faktanya memang begitu ya. Kebijakan kita berubah-ubah. Bukan kita, pemerintah. Kebijakan pemerintah berubah-ubah. Kita sebagai pelaksana kebijakan. Dan terakhir, nah, apa peran kepala sekolah nih ketika menyusun program rencana? Ada 2 nih. Jawaban dari Pak Idris. Nah, kata Pak Idris itu, ternyata kepala sekolah itu membuat keputusan, mengambil keputusan final tentang program apa yang akan menjadi prioritas. Betul ya Pak Idris ya? Luar biasa. Dan terakhir, pendapat dari Pak Anon. Mohon maaf Anon ya, kita baru ketemu jadi lupa-lupa ingat begitu ya, ingat-ingat lupa. Baik, ternyata kata Pak Anon, menyediakan data, memastikan semua pihak memiliki akses ke data yang dibutuhkan seperti data rapot pendidikan. Dan ini adalah pas pendapat Pak Anon dengan konteks tema kita diskusi pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya, mengumpulkan ide dan pendapat tentang bagaimana perencanaan berbasis data dilaksanakan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Baik, selanjutnya ini adalah diskusi kita. Siang hari tadi kita sudah membentuk kelompok ya, Budiah dan teman-teman kelompok 1, Pak Idris dan teman-teman kelompok 2. Jadi Bapak Ibu, rapot pendidikan di bawah, tidak di bawah juga bisa dibuka di rumah pendidikan. Nah, kalau dulu ada PMM, sekarang rumah pendidikan. Jadi bisa dibuka, silahkan dibuka di masing-masing. Nah, peserta, anggota kelompok silahkan memilih berdiskusi satu rapot pendidikan yang akan dianalisis. Apakah yang kelompok 1 dari Satuan Pendidikan Budiah, yang di sini apakah dari Pak Anon, silahkan berdiskusi di masing-masing kelompok. Setelah itu, setiap kelompok silahkan mendiskusikan, mengidentifikasi masalah yang menjadi prioritas yang harus dibenahi di satuan pendidikan itu. Dasarnya dari rapot pendidikan. Baik, sampai sini bisa mengikuti Bapak Ibu untuk diskusi. Baik. Dan setelah itu silakan dari setiap perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya. Kita berikan waktu selama 30 menit, Bapak Ibu, cukup untuk berdiskusi? Cukup ya. Baik, silakan Bapak Ibu berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Baik, time is over. 30 menit sudah berlalu. Dari kelompok Budiah, siapa yang akan presentasi? Bu Ida. Baik. Baik, terima kasih Bu Ida. Kita kasih oplos dan tepuk tangan kepada kelompok Bu Ida dan teman-teman. Ada tanggapan dari Pak Anon? Ya, oke. Setuju ya? Baik. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mewakili? Pak Idris, silakan. Bla 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 bla. Oke. Siap. Terima kasih Pak Idris. Tepuk tangan untuk kelompok 2 atas presentasinya. Dari kelompok 1 mau menanggapi pendapat dari kelompok 2? Sama Pak. Oke, sama ya. Berarti memiliki problematika yang sama kan gitu ya. Salah satunya adalah dana uang tidak punya di sekolah gitu ya. Sementara prioritas banyak gitu ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, dari hasil identifikasi itu Bapak Ibu sudah tahu apa sih masalahnya dan apa yang harus diprioritaskan dan nanti dituangkan di dalam sebuah dokumen
perencanaan. Nah, sekarang yang kedua adalah silakan Bapak Ibu mengidentifikasi di sekolah masing-masing dan susun ke dalam RKT dan RKKS yang sudah ada di dalam sistem. Baik, kita kasih waktu 30 menit lagi. Ting, 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 ting. Selesai ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira ada kesulitan nggak ketika menyusun RKT dan RKS dari rapat pendidikan? Clear? Oke, Ibu, sama ya? Baik, terima kasih. Mungkin ini menjadi sebuah tahapan untuk optimisme kita membuat perencanaan yang lebih baik di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita membuat sebuah pola pikir deduktif, tadi yang kecil-kecil tadi, itu adalah sebuah proses perencanaan berbasis data, Bapak Ibu. Jadi perencanaan berbasis data itu adalah pendekatan dalam mengambil keputusan. Nah, tadi kan diambil keputusan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah yang strategis mengandalkan data dan analisis. Nah, oleh karena itu tetap lakukan seperti itu, analisisnya tetap dilakukan. Karena apa? Karena di dalam perencanaan berbasis data ada dua sumber data. Yang pertama rapot pendidikan yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Nah, sedangkan ada yang kedua sumber data adalah data pendukung. Nah, rapot pendidikan adalah sumber data utama. Jadi tidak ada lagi sumber data dalam menyusun perencanaan di sekolah kecuali menggunakan rapot pendidikan. Nah, sedangkan dari mana data pendukungnya? Data pendukung ini dari berbagai sumber. Bisa data reflektif pendidik terhadap prosesnya, sampai pada data lain yang dirasakan diperlukan oleh sekolah. Terutama bagi teman-teman di SMK, nah ada DUDIKA, dunia industri dan dunia kerja, dunia usaha dan dunia kerja. Nah, itu yang harus menjadi salah satu sumber untuk menyusun sebuah perencanaan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kalau seperti itu, kami mohon tanggapannya. Menurut Bapak Ibu, dari pembelajaran tentang perencanaan berbasis data itu, apa yang bisa disimpulkan? Dari kelompok 1? Baik, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Dia. Tepuk tangan kepada Bu Dia. Pak Idris, ada tambahan? Oke, cukup. Pak Non, ada tambahan? Cukup. Jadi sepakat dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Bu Dia ya. Baik, terima kasih Bu Dia, luar biasa. Nah, itu kesimpulannya dan apa yang harus kita kerjakan sehingga kita kuat dalam menyusun perencanaan. Pertama, rencana kerja sekolah harus disusun oleh kepala sekolah, oleh Bapak Ibu. Jangan oleh operator, jangan oleh guru lain, tetapi oleh kepala sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Menyusun RKS dan RKT harus berbasis pada data. Baik. Jadi paling pokok adalah kepala sekolah. Nah, ini adalah siklusnya peran kepala sekolah. Nah, beberapa jawaban yang tadi disampaikan dari nomor 1 sampai nomor 8. Baik. Nah, ini siklusnya untuk penyusunan RKT. Apa yang dilakukan? Membenahi perencanaan, mereka program kegiatan serta anggaran di dalam rencana kerja dan RAKS. Dan ini langkah-langkah sekolah untuk menyusun RKT. Pertama, unduh dokumen laporan dari rapot pendidikan. Setelah itu, lakukanlah langkah-langkah seperti ini, mulai dari identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, ini refleksi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari? Oh iya, terima kasih Ibu. Nomor 2, menurut Bapak Ibu tentang penyusunan RKS bagaimana? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebagai kepala sekolah atau mungkin Bapak Ibu ada calon, akan dilakukan terkait pemahaman, sudah Bapak Ibu peroleh? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Dan ini tindak lanjutnya. Silakan tindak lanjuti di satuan pendidikan masing-masing. Dan setelah pembelajaran dengan tema perencanaan berbasis data, kita akan bertemu lagi di pengelolaan sumber daya sekolah. Itu tahap ketiga di dalam pengelolaan sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini ada quote terakhir bahwa pentingnya penggunaan data di dalam perencanaan sekolah. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Saya ucapkan terima kasih dan kita doa bersama. Doa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.